bimanzilatil ma. Istighfar itu seperti air. Ini baju kita kalau kotor, kira-kira kita kasih sabun apa air dulu? Dikasih air dulu. Setelah dikasih air supaya wangi, dikasih sabun. Maka daripada itu, kita kalau mau menguras atau membersihkan dosa, perbanyak istighfar, kemudian angkat derajat dengan memperbanyak sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Makanya disebut dengan syahrus saqi. Bulan kita itu menyirami amal-amal kita dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai faidah yang tak tertulis. Banyak keuntungan orang sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Yang tak lain keuntungan itu buat kita yang sholawat. Hadirin, kira-kira kalau kita ini sholawat sama Nabi, Nabi itu dapat untung nggak? Nabi itu dapat manfaat atau tidak kalau kita sholawat kepada beliau? Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan nggak untung, kita yang untung. Jadi Nabi dengan sholawat kita itu nggak ma'istafid, nggak ngambil faedah. Karena cukup juga Allah dan Rasulnya yang sholawat. Gitu. Kalau Rasulullah itu disolawati sama Allah sama malaikat, apa butuh solawat kita? Kita ini hadirin, kalau disebut orang besar itu istimewa. Tapi orang besar ya, orang besar nyebut kita istimewa. Kita nyebut orang besar biasa-biasa aja. Nih, sampean nyebut namanya Pak Jokowi, gawe tasbih wiritem, ping 1000, enggak kira manfaat. Pak Jokowi nyebut sampai sepisan viral se Indonesia. Bahkan kalau masuk koran, kok laminating itu koran. Makanya kalau Allah sudah sholawat sama Nabi, malaikat sholawat sama Nabi, terus butuhnya dari kita mulut banyak dosa, banyak maksiat sama Allah itu apa? Makanya sebagian mengatakan Nabi nggak manfaat sudah sholawat kita. Kita yang bermanfaat dengan sholawat kepada Nabi. Tapi sebagian ulama wal mu'tamad mengatakan Nabi istafad min sholati ummati. Nabi mendapat manfaat dengan sholawat. Kan sholawat itu doa. Doa umatnya kepada Nabi, manfaat buat Nabi. Apa? Ngangkat derajat Nabi. Loh, apa Nabi itu derajatnya masih rendah? Enggak. Justru kalau Anda mengatakan Nabi itu derajatnya sudah tinggi, mentok Anda mengatakan derajat Nabi mentok, itu hisar li fadlillah. Anda seakan-akan membatasi pemberian Allah. Allah pemberiannya nggak ada yang batasnya. Jadi Nabi disalawati umatnya terus terangkat. Tiap detik Nabi Muhammad derajatnya naik melalui sholawat umatnya juga. Maka daripada itu kita perbanyak sholawat kepada Nabi yang walaupun kepentingan kita lebih banyak. Kita sholawat sama Nabi untungnya besar. Mau di dunia sampai ketika kita dikubur, sampai di barzah, sampai nanti yaumul kiamat, sampai di surga bahkan. Sholawat ini, coba lihat syarah Ratibul Haddad itu tentang fadhail sholawat Nabi. Lihat di kitab I'anatul Talibin. Orang banyak sholawat di dunia pertama. Orang kalau banyak sholawat di dunia, insya Allah hajat-hajatnya makbiyah, hajatnya gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sekali sholawat 100 hajatnya dikabulkan, 70 hajat akhirat, 30 hajat di dunia. Itu orang yang 10 kali 100 kali sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada beberapa amalan yang kalau kita amalkan insya Allah jauh musibah dan bala. Yang tadi pertama adalah sodako, yang kedua istighfar, yang ketiga sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau sampean istiqomah istighfar, istiqomah sholawat, umatkan Kanjeng Nabi aman. Terus gak bakalan kena corona, Honda sembarangan. Ribut ya bendino corona ini.
jubek kuping ngono corona. Ya TV, kan radio iki. Orang ditakut-takuti. Padahal kenapa kita nggak pernah takut sama Allah, maksiat sama Allah lebih daripada itu? Tapi ya sudah, ada memang penyakitnya umat akhir zaman. Wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Ini yang namanya cinta dunia dan benci mati. Orang kalau sudah benci mati, sampai datangi rumahnya ceritanya penyakit, toh penyakit obat. Datang rumahnya ngomong obat enak. Mikir dia pikir sono. Ceritanya orang mati mati. Orang boleh cerita sekali-sekali, tapi setiap ketemu obat penyakit. Ini sudah kena penyakit wahan. Ada yang kata Nabi Muhammad lebih parah daripada corona, penyakit wahan. Hubbud dunya, cinta dunia sampai buta mata hatinya demi dunia. Na'udzubillah min. Maka itu ya kita memang yang namanya penyakit hadirin. Jangan lagi corona, flu aja harus hati-hati kita. Tapi ada penyakit yang lebih parah, penyakit wahan, penyakit cinta dunia. Kenapa kita nggak berhati-hati seperti itu? Ini orang yang namanya corona ini kalau mati belum tentu suul khotimah. Bisa-bisa masuk surga. Tapi kalau orang hubbud dunia mati bisa masuk neraka. Orang yang sombong hatinya, iri, dengki dan lain-lain, na'udzubillah bisa mati suul khotimah. Tapi kalau kita penyakit dunia itu nggak masalah, nggak penting. Yang lebih penting itu adalah penyakit hati. Ya, kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri, beliau menyatakan penyakit di dunia itu nggak akan ada pengaruh untuk matinya seseorang suul khotimah atau husnul khotimah, nggak ada. Tapi kalau sudah penyakit hati, itu pengaruh paling besar sebab suul khotimahnya manusia. Makanya kita bukan nggak harus hati-hati dari corona, ya hati-hatilah, hati-hati. Makanya murid kok ini udah salaman kan. Apalagi saya dengar Solo kena corona. Saya takut hasil ada di sini. Salaman dari jauh aja. Salaman dari jauh, bergulung dari hati. Ini nggak usah salaman kan. Walak kalau salaman. Gak pantas lah. Cerita di kabar kan Habib Jamal kena corona lah gak enak. Kayak gak sakti ngono lho. Habib gak sakti nih kayak cuma kan harus salaman. Hadirin, banyakin sholawat sama Nabi. Insya Allah berkat sholawat kepada Nabi SAW, urusan hajat kita di dunia dimudahkan. Itu yang pertama. Orang kalau sholawat urusan hajatnya kabul, mudah. Kemudian Nabi SAW mengatakan paling manfaat sholawat ini kalau tidak ada dalil tentang keutamaan sholawat kecuali ini cukup. Yaitu ketika seorang mengatakan sepertiga aku sholawat, amalanku sholawat kepadamu, nggak apa-apa lebih, nggak apa-apa 2/3, nggak apa-apa, akhirnya semua amalanku sholawat. Kata Rasulullah, idzan kafallahu hamma. Kalau gitu yang pertama, Allah akan mengangkat kesumpekanmu, segala musibahmu akan diberi jalan keluar oleh Allah. Ya. Dalam riwayat tukfa hamma wa yughfar biha dzambuk, dan yang kedua itu kalian diampuni dosanya nanti. Hadirin, kata sebagian ulama, manusia ini di dunia ini kendalanya sumpah, di akhirat kendalanya dosa. Kita di dunia ini pokoknya kalau nggak sumpah enak. Kalau sudah sumpah, ya Allah, walaupun hartanya banyak, sumpah nggak enak. Uang banyak tapi sumpah, apa faedahnya? Jabatan tinggi, tapi masya Allah stres kepimpinan. Pemenang atau KPK, kayak malaikat Israel dulu. Sumpah. Orang jangan sampai sumpah. Ada orang nggak kaya, tapi hidupnya nggak pernah sumpah, itu lebih nikmat nanti. Kaya tapi sumpah. Punya istri cantik, tapi sumpah nanti. Apa faedahnya? Nggak ada keuntungannya. Pokoknya orang di dunia ini jangan sampai sumpah, jangan sampai sedih. Nah, makanya agar kita diangkat segala masalah kita banyakin sholawat kepada Nabi. Sebagaimana Nabi bersabda, idzan
fahamma. Kalau begitu semua urusanmu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat masalah kita ini dosa. Apa yang menjadi masalah kita nanti yaumul kiamat? Dosa. Semua dengan sholawat kepada Nabi. Jadi orang kalau hidup di dunia banyak sholawat, insya Allah nggak sumpah. Ya, itu yang pertama. Apa menulis sholawat diamplopi, sumpah nggak sumpah. Kalau ngomong sih seneng sholawat, kalau mesti suaranya enak itu, mesem dong. Tuan rumahnya sih betul sumpah. Hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, ini ambil. Orang kalau banyak sholawat, Fadl Arifin beliau berkata, orang kalau banyak sholawat dan keutamaan sholawatnya, anna rauhaniyata rasul yahdur inda sakarati. Orang yang banyak sholawat, insya Allah ketika dia mau meninggal, Nabi Muhammad SAW akan nampak di hadapannya. Hadirin, para wanita ketika melihat keindahan Yusuf alaihi salam, terpotong-potong tangannya dan dia tidak terasa karena lihat keindahan wajah Nabi Yusuf. Begitu pula umat Nabi Muhammad ketika sakaratul maut, apabila pemandangannya ketika sakaratul maut adalah wajah indah baginda Muhammad, dia akan lupa akan pedihnya sakaratul maut. Maka daripada itu selalu para arifin, para aulia minta sama Allah, ya Rabb, jadikan pemandanganku ketika sakaratul maut adalah keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Minta sama Allah ketika sakaratul maut. Setelah sakaratul maut meninggal, dimasukkan kuburan, masalah lagi, temukan lagi, tanya amalan dan lain-lain. Dalam syarah Fatihul Haddad disebutkan ada satu ulama besar, ya, di mana ulama tersebut ingin tahu keadaan temannya yang ahli sholawat kepada Rasulullah, tetangganya yang ahli sholawat sama Nabi. Kemudian dia ketika tidur dia mimpi, pengen, ya Rob, anak tolong tunjukkan kepadaku keadaan sahabatku yang banyak sholawat. Aku pengen tahu apa sih keuntungannya sholawat buat orang yang sudah meninggal. Kemudian dia dalam mimpinya itu jumpa dengan temannya. Teman, gimana keadaanmu ketika kau masuk kubur? Kamu itu masya Allah dulu waktu di dunia sholawat terus. Apa keuntungan? Cerita. Weh, sahabatku, aku tadi waktu dimasukkan ke kuburan gelap gulita, sempit tempatnya. Gak lama datang dua malaikat, ja'anil malaka. Saya lihat hebatnya, wibawanya malaikat itu menakutkan. Langsung datang di sebelahku dan tanya kepadaku, man rabbuka? Siapa Tuhan? Saya bukan nggak bisa jawab. Lihat orangnya ketakutan, megap-megap, saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Sampai datang kepadaku malaikat, yang mana malaikat itu langsung duduk di sebelahku dan mentalkin aku, mengajarkan kepadaku menjawab pertanyaan kedua malaikat satu persatu. Jawab Allahu Rabbi, jawab Muhammad Nabi, jawab muslimuna ikhwani, jawab itu Al-Quran imami. Terus maka karena dituntun saya jawab dengan lancar, hingga berdirilah dua malaikat tersebut meninggalkanku. Alhamdulillah. Kemudian aku tanya kepada malaikat itu, man anta, siapa kamu itu? Aku malaikat. Iya, malaikat apa? Saya nggak pernah dengar. Aku adalah malaikat yang Allah ciptakan dari banyaknya sholawatmu kepada Rasulullah. Maka Allah dari pahala sholawat itu menciptakan seorang malaikat mendampingimu sampai nanti yaumul kiamat. Hadirin, ini di Habib Hasan
bin Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitab Syaratil Haddad menyebutkan tentang cerita ini. Ini kalau nggak salah cerita dari Al-Imam Shibli. Makanya berbanyak sholawat di kubur enak. Tadi kan enak di dunia, enak sakratul maut, di kubur enak. Sekarang hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kalau sudah hari kebangkitan semuanya cari Rasulullah. Cuman masalahnya kita ini hadirin, mau ketemu Rasul itu caranya gimana hadirin? Orang triliunan ini, kita Solo mau ketemu habaib salaman aja nggak bisa. Cuman 100.000. Ini triliunan mau ketemu Rasulullah. Ya apa caranya? Paling enggak 124.000 sahabat Nabi. Jumlahnya sahabat Nabi sudah 124.000. Pol masih cegah ini bisa. Tidak bisa. Belum itu keluarganya Nabi, belum para aulia wal muqarrabin, wes model-model kayak kita ini. Lihatnya dari jarak 14 kilo waktu ini. Nggak mungkin untuk lihat, kau ketemu. Tapi apa ada amalan yang bisa mendekatkan kita sama Rasulullah di hari tersebut? Nabi mengatakan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, mereka orang yang di dunia paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pengen nanti di yaumul mahsyar dekat dengan Rasulullah, banyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan enak, kalau sudah dekat sama Nabi aman, terakhir masuk surga. Orang berkatnya sholawat, insya Allah mizan gampang, sirat gampang masuk surga. Apa ada lagi keutamaan buat orang yang banyak sholawat di surga? Dalam riwayat disebutkan, aktsarukum azwajan fil jannah aktsarukum alayya sholatan. Kata Nabi, orang yang paling banyak istrinya di surga adalah orang yang paling banyak sholawat di dunia. Model-model kira di mana ini sholawat ya sini. Ya, situ harapan satu-satunya. Kita ini jangan lagi nikah, bayang nonton dekat. Makanya untuk dapat istri paling banyak di surga, perbanyak sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bayangin, saya itu bukan masalah istrinya, tapi masalahnya kok ya ada keutamaan sampai di surga pun berkat orang yang sholawat kepada Nabi. Sampai di surga pun dikasih kelebihan, kebanyakan sholawat kepada Rasulullah. Ini keutamaan orang bersolawat. Itu nanti di bulan Syaban jangan lupa untuk memperbanyak solawat. Setelah istighfar, solawat, terakhir masuk bulan Ramadan Syahrul Quran, bulan panen hadirin. Jadi kalau nanti bulan Ramadan cari Lailatul Qadar, itu buat orang yang sudah banyak amal ibadah udah cepat. Tapi kalau Rejab nggak ibadah, Syaban nggak ibadah, terus tahu-tahu Ramadan cari Lailatul Qadar, nggak ketemu. Lailatul Qadar gitu. Kayak orang hadirin, kayak orang ini tonggo-tonggo ini lagi panen, sawah panen, sampai mau ngelok panen, lu balik kumut panen, lu sampai nandur, lu pikiran dereng, lu aja panen, gendeng sampai, nek corona sampai. Lah makanya kalau mau dapat Lailatul Qadar, mulai Rejab banyakin puasa, Syaban banyakin sholawat. Waduh, kesempatan Lailatul Qadar di bulan Ramadan besar buat orang yang sudah persiapan di bulan Rejab dan Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini hadirin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk yang bicara dan yang mendengar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridha wa
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم افتح لنا أبواب الجود وافتح لنا أبواب الكرم والسعود واجعلنا من أهل الوفاء بالعهود واربطنا ربطا لا ينحل بصاحب مقام المحمود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفارق بيننا وبين نبينا محمد لا في الحياة ولا في الوفاء ولا في يوم الموافاة حتى نستمع به وهو راض عنا. اللهم أرنا وجهه في الدنيا والآخرة. اللهم أرضنا يا الله وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. Allahumma ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad di dunia, kelak sampai di barzakh, sampai nanti di mahsyar, sampai kelak nanti di akhirat ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dari Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu, umat Nabi-Mu Muhammad yang senantiasa membuat ridha Rasulullah, membuat senyum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat bangga beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup beri panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kami yang meninggal jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ya Allah, anak-anak kami ya Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Jadikan mereka anak-anak yang manfaat untuk agama Allah dan untuk agama Allah dan negara ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kepada mereka anak-anak kami ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wal hadirin lahum hajat ikbi hajatahum. Hajat dunya bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah. Allahumma ya qadhi al hajat ikbi hajatina. Allahumma ya qadhi al hajat ikbi hajatina. Hajatan fil nafsi ya Rabb qadhiha ya khairal qadhin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.